Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Sukacita besar boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu. Ini adalah perdana saya ke Cirebon. Jadi seperti orang mau ke Bandung. Tidur, udah mau sampai. Sukacita besar Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Edi Simanjuntak. Saya orang Batak sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Seperti Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran hari ini berbicara tentang mengikut jejak Kristus. Minggu yang lalu semua gereja merayakan atau memperingati apa yang dikerjakan oleh Kristus. Puncak daripada pelayanan Yesus adalah mati di atas kayu salib. Dan kemenangannya dinyatakan melalui kebangkitannya. Semua gereja atau semua orang yang percaya oleh kematian dan kebangkitan Yesus memperoleh apa yang disebut dengan pembenaran. Kita dibenarkan karena telah ditebus oleh darah Yesus. Dan panggilan Tuhan hari ini bagi setiap orang percaya, bagaimana kita berjalan. Setelah kita dibenarkan melalui pengampunan, setelah kita dikaruniakan Roh Kudus, apa yang dikehendaki Allah bagi setiap orang yang percaya. Panggilan Tuhan hari ini berbicara tentang mengikut jejak Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kitab Injil Sinoptik dan juga Injil Yohanes. Yang sering kita sebut Injil Matius kah itu, Injil Markus kah itu, Injil Lukas kah itu, Injil Yohanes kah itu. Mengapa disebut ini Injil? Karena kitab ini menuliskan tentang kehidupannya Yesus. Siapa Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus, dan apa yang diinginkan oleh Yesus ketika kita mempercayai, ketika kita mengetahui siapa Yesus, apa yang dikerjakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Bapak Ibu akan menemukan tentang kehidupannya Yesus. Bapak Ibu akan mengetahui secara utuh siapa itu Yesus. Ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tidak mungkin cinta kalau belum kenal. Oleh sebab itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu memperkenalkan siapa Yesus. Hari ini kita berkenalan Bapak Ibu. Tidak mungkin Edi Simanjuntak langsung mengasihi Bapak Ibu. Artinya tidak mungkin langsung cinta Bapak Ibu. Karena kita baru kenal. Sama dengan kalau kita tidak mengetahui siapa Yesus, kalau kita tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh Yesus, tidak mungkin kita mau mengikuti jejaknya Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu siapa dia. Kita tidak mungkin mencintai Tuhan karena kita tidak tahu apa yang telah dikerjakan bagi kita. Ada orang menjadi mencintai seseorang karena seseorang itu berkata, aku mencintaimu. Dibuktikan dengan apa? Tanda-tanda bahwa dia mencintainya. Itu sebabnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dalam perjanjian baru ditaruh di kitab paling depan Bapak Ibu. Sebelum kita melihat kisah para rasul, surat-surat Paulus, surat-surat rasul yang lain sampai ke kitab Wahyu, harus dimulai dari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan kitab-kitab ini Bapak Ibu bertujuan agar kita mengetahui. Sekali lagi saya katakan bertujuan agar kita mengetahui siapa dia, apa yang dikerjakannya, kemudian bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan dia. Disebut Yesus adalah Allah yang tak terlihat. Yesuslah satu-satunya manusia yang sempurna mengaktualisasikan Allah yang adalah roh. Allah itu roh Bapak Ibu. Seperti angin
tak terlihat. Tidak ada satupun yang bisa melihat Allah atau yang pernah melihat Allah, kata Yesus. Tapi dengan kehidupannya Yesus, dia berkata kepada rasulnya, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kalau engkau melihat aku, dikatakan apa? Engkau melihat Bapa. Makanya hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan kita mengikut jejak Yesus. Ada satu kalimat klasik Bapak Ibu di dalam dunia sejarah gereja dan juga pertumbuhan gereja yang terus didengungkan. Ada satu risalah atau literasi yang sangat menarik yang berjudul De Imitatione Christi. Kan kalau istilah imitasi itu Bapak Ibu, kalau kita dulu misalnya mama kita atau ibu-ibu atau perempuan memakai emas, ternyata tidak emas, dikatakan apa? Imitasi. Bukan emas tapi mirip emas. Imitasione Christi ini Bapak Ibu meniru Yesus. Imitasione Christi ini meniru Yesus. Kita tidak akan pernah seperti Yesus karena dia satu-satunya putra tunggal. Makanya disebut Yesus yang sulung, kita saudara-saudaranya. Artinya memang kita tidak pernah menjadi seperti Yesus. Persis seperti Yesus menjadi putra tunggal karena satu-satunya putra tunggal adalah Yesus. Tapi kita bisa hidup seperti Yesus. Thomas Kempis yang menulis De Imitatione Christi ini berkata, hanya ada satu cara untuk menjadi seperti Yesus. Hanya ada satu cara untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yaitu dengan meniru dia. Yaitu dengan meniru dia. Kalau Yesus berpuasa, kita berpuasa. Kalau Yesus suka berdoa, dikatakan engkau harus berdoa. Kalau Yesus memperlakukan sesama dengan cara-cara yang dituliskan di kitab Injil, engkau harus melakukannya. Tidak bisa tidak. Kalau dia mengampuni orang yang bersalah, engkau harus mengampuninya. Thomas Kempis ini berkata, tidak ada cara lain untuk menjadi seperti Yesus. Yaitu dengan menirunya. Kalau Yesus rendah hati, kita harus rendah hati. Kalau Yesus lemah lembut, kita harus lemah lembut. Dan dia membahas begitu rupa. Kalau dikatakan tadi Thomas Kempis ini, apa yang dilakukan Yesus itulah yang kita lakukan. Ini yang saya katakan tadi di awal Bapak Ibu. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kitab yang menceritakan dan mengkisahkan dan menuliskan seperti apa Yesus hidup. Jadi kalau kita ini Bapak Ibu tidak pernah membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita sudah 20 tahun bahkan menjadi Kristen, kita tidak mungkin mengikut jejaknya. Baik kalau kita menonton YouTube, mendengar khotbah yang 1 jam dari mimbar ini, tapi itu hanya sepenggal Bapak Ibu. Tidak mungkin satu ibadah seperti ini membahas kitab Matius. Sedangkan belajar Alkitab saja pun ada pertemuan 16. Dari 1 sampai 16. Dan kalau disampaikan dari mimbar ini hanya sepenggal. Seperti hari ini misalnya jejak Kristus. Kalau misalnya ada satu tema kerendahan hati, tidak mungkin lagi membahas tentang apa? Kuasa Allah yang maha besar, El Shaddai, Jehovah Jireh. Itu akan ada tahapan-tahapan. Tetapi Bapak Ibu bisa mengenal langsung siapa Yesus dari kitab-kitab ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bingung membaca kitab Roma, Korintus dan sebagainya tanpa dimulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena apa yang disampaikan oleh Alkitab ini semua merujuk kepada Yesus yang adalah jalan itu. Jadi hari ini Bapak Ibu dengan kerendahan hati saya mau mengatakan, kalau engkau ingin mengikuti Yesus, tidak ada cara lain untuk membaca lebih dahulu. Apa yang ada di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini bukan mahasiswa yang ada di tempat ini. Tapi kalau saya, mahasiswa saya Bapak Ibu, kalau saya ajar semester 1, saya katakan jangan masuk kelas saya kalau kamu tidak baca Alkitab. Gak ada gunanya kamu datang ke tempat ini.
Gak ada gunanya saya ajari kamu bagaimana cara mengikut Tuhan. Kamu tidak tahu siapa Tuhan. Saya sedang membicarakan pribadi yang agung. Kamu tidak mengenal dia. Ini menjadi hanya fantasi. Dan tugas mahasiswa semester 1 selalu saya katakan, pilih satu kitab Injil. Dan berikan saya rangkumannya. Pilih saya satu, apakah Matius, apakah Markus. Biasanya mahasiswa langsung memilih Markus karena lebih singkat, 16 pasal. Ya biasanya semester 1 kan ada, ularnya masih ada Bapak Ibu. Tanduknya masih ada. Semester 2 mulai terkikis, dari ular kobra menjadi ular air Bapak Ibu. Berkurang. Biasanya mereka langsung, Pak saya Markus 16, Markus karena 16 pasal. Tujuannya hanya satu Bapak Ibu. Kamu harus kenal dia. Sama dengan Bapak Ibu datang ke gereja ini untuk mengenal Allah. Untuk mengkonfirmasi. Untuk memberitahu apa yang Allah inginkan untuk engkau lakukan. Tapi harus dimulai dengan apa? Harus dimulai dengan siapa dia. Makanya Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus di hari Jumat Agung dan Paskah kita merayakan. Dikatakan engkau diampuni. Kita dibenarkan. Dan tidak cukup dibenarkan, dikaruniakan Roh Kudus. Dikaruniakan Roh Kudus, mengapa Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita? Disebut oleh Yesus, Roh Kudus itu adalah penolong bagimu. Sekalipun dengan Roh Kudus para rasul-rasul mengadakan tanda-tanda mujizat. Tapi Roh Kudus itu diberikan oleh Allah kepada kita. Agar kita hidup seperti Yesus hidup. Dikaruniakan, makanya disebut penolong. Yang selalu menolong. Sekalipun kita sudah diampuni dosanya, kita sudah dibaptis, kita sudah mengikuti berbagai macam liturgi, dosa selalu mengintip Bapak Ibu. Dosa selalu mengintip kita. Apalagi kalau kita dulu bekas apa? Pemarah 20 tahun. Bekas preman 20 tahun. Bekas penipu 20 tahun. Atau bekas-bekas yang membuat kejahatan bertahun-tahun. Sudah terbiasa melakukan kejahatan. Kemudian kita masuk gereja. Orang yang menjadi preman 20 tahun Bapak Ibu. Habis dibaptis ikut sekali ibadah di GSKI Cross langsung haleluya. Shalom, shalom. Ditabrak mobilnya langsung buka pintu, shalom. Enggak Bapak Ibu. Langsung bilang, kamu enggak tahu saya ya? Di sini tidak ada itu. Tapi berkumpul di sini, Pak. Jadi biasanya orang yang bertobat itu, dan yang paling sering kita dengarkan Bapak Ibu, kalau kita sudah mempunyai masalah, kamu nggak tahu saya. Coba kamu tahu saya 20 tahun yang lalu. Padahal lagunya dulu ada itu, ku telah mati, bangkit lagi. Ternyata hanya pingsan. Banyak orang Kristen itu hanya pingsan. Disenggol aja. Pergi ke restoran misalnya. Lama itu pelayan untuk layani gitu. Lama sekali kamu, tidak profesional. Paling yang dibeli cuma ikan asin tambahannya Bapak Ibu. Udah mengatakan tidak profesional. Kita ini dirubah Bapak Ibu. Makanya ketika kita pun Bapak Ibu seperti yang saya katakan ternyata pingsan, jangan rendah diri, jangan ciut. Karena Tuhan mau memproses kita. Caranya tadi Thomas Kempis berkata apa? Engkau harus meniru dia. Makanya ketika kita gagal hari ini, kita baca lagi kitab. Seperti apa sih Yesus? Ketika ketemu seseorang, seperti apa tingkahnya? Seperti apa reaksinya Tuhan? Kita mulai belajar, mulai meniru. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini Tuhan mau membawa kita kepada apa yang disebut ikutlah jejakku. Dalam 1 Yohanes pasal 2 Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan apa? 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus apa? Telah hidup. Relate dengan apa yang dikatakan Thomas Kempis tadi. Bagaimana caranya hidup seperti Yesus hidup.
Yaitu hanya menirunya. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Kalau tidak menirunya kita akan berdosa seperti Adam yang pertama. Yesus taat. Tidak ada cara lain. Kita taat. Karena Rasul Yohanes berkata apa? Siapa yang ada di dalam Yesus. Kemarin saya katakan Jumat Agung Paskah kita sudah merayakan. Memperingati kematian dan kebangkitan. Artinya kita percaya kepada Dia. Kita ada di dalam Dia. Dan Yohanes mengatakan kalau engkau ada di dalam Dia. Kalau bahasa sederhananya kalau kita percaya kepada Dia. Engkau wajib hidup sama. Jadi benar-benar equal. Sama. Makanya dikatakan imitation di Kristi. Engkau harus meniru. Karena panggilannya adalah sama. Hidup sama. Kata wajib hidup menunjuk sikap. Menunjuk ketaatannya. Menunjuk kualitas moralnya. Menunjuk tujuan kehidupannya. Di tengah-tengah dunia ini. Jadi dengan wajibnya orang percaya hidup seperti Yesus hidup Bapak Ibu. Kita boleh menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh menyatakan Allah yang tak terlihat itu melalui apa? Melalui kehidupan kita. Inilah yang menjadi pembeda antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Tujuannya agar kita menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Agar Bapak Ibu menghadirkan Allah di tengah-tengah kota Cirebon ini Bapak Ibu. Tidak ada cara lain untuk kita menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Seperti Yesus telah menghadirkannya. Tidak ada cara lain kecuali wajib hidup. Kata Rasul Yohanes, mengikut jejaknya. Karena dengan mengikut jejaknya lah Bapak Ibu, kita bisa menjadi sama seperti Yesus. Amin. Saya katakan tidak instan. Yesus tidak pernah berdosa. Dari lahirnya dia tidak berdosa sama seperti Adam yang pertama. Kita ini lahir dalam dosa. Keadilan Allah kita dibenarkan. Kita diampuni. Persamaannya kita dikaruniai Roh Kudus. Artinya startnya Bapak Ibu dimulai dari nol. Kalau ke pom bensin kan dimulai dari nol. Hidup kita ini dimulai dari kudus Bapak Ibu. Walaupun kita dilahirkan dalam dosa, tapi pengampunan Tuhan membuat kita menjadi kudus. Seperti Adam yang pertama. Darah Yesus telah menyucikan kita. Dikaruniakan Roh Kudus. Itu yang dikatakan tadi ketika kita sudah sering atau telah banyak hari-hari yang kita jalani berjalan dalam dosa. Ini yang harus dibaharui dari hari ke hari Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan tidak ada yang instan. Kalau Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh bertobat, sudah mau sungguh-sungguh ingin berubah Bapak Ibu, tapi kembali lagi melakukan kesalahan, jangan patah semangat. Kembali lagi kepada Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan. Tiba-tiba kita sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku tidak mau marah kepada istri. Kita pulang dari kantor, istri enggak masak Bapak Ibu. Jangan berpikir Bapak Ibu kalau kita ingin rendah hati. Tiba-tiba adem-adem aja Bapak Ibu. Coba kita berdoa di kamar Tuhan. Aku mau rendah hati. Keluar dari pintu ketemu orang-orang songong Bapak Ibu. Ketemu orang-orang sombong Bapak Ibu. Ini ujian apakah yang keluar sayap atau tanduk Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu. Bapak Ibu meminta kelemah lembutan. Bapak Ibu minta hati yang tidak menghakimi. Pasti ada ujiannya Bapak Ibu. Sebentar lagi yang kelas 3 SMA akan ujian. Untuk masuk ke kampus, universitas atau ke kuliah harus ujian. Tidak ada orang yang naik tingkat tanpa ujian Bapak Ibu. Kalau naik tanpa ujian atau tanpa prestasi, itu apa? Bodong Bapak Ibu. Siapa yang mau jadi Kristen bodong di tempat ini? Tidak ada yang mau. Oleh karena itu apa? Ketika disebut ikutlah jejakku. Atau engkau harus wajib hidup seperti Yesus wajib hidup. Ketika kita mengikuti dia. Ini yang dikatakan. Dia memanggil kita hari ini untuk hidup seperti Yesus hidup. Agar kita boleh serupa seperti dia. Dalam segala hal Bapak Ibu.
Mengapa disebut kita serupa dalam penderitaan dan kematiannya? Serupa dalam penderitaan adalah apa? Yesus memilih untuk mengikuti kehendak Allah. Yesus memilih untuk taat dan tidak berdosa. Demikianlah panggilan kita ketika disebut biarlah engkau serupa dalam penderitaan. Sekalipun ada tawaran dosa Bapak Ibu, kita tidak mau berdosa. Ingat Bapak Ibu, dosa tidak akan pernah membawa kebaikan kepada dirimu. Jadi selama kita berdosa, sekalipun kita sudah mengikuti seluruh liturgi dan aktivitas gereja Bapak Ibu, selama berdosa, engkau tidak bisa berubah Bapak Ibu. Makanya ada lagu itu, yang lagu yang ku ingini engkau saja. Dari G itu ya. G. Yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Sekali lagi katakan, yang ku ingini. Yang ku ingini engkau saja. Amin. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Jadi lagu itu berkata pisahkan diriku. Pisahkan diriku. Tidak mungkin kita berkata Yesus engkau mutiaraku. Tidak mungkin Yesus menjadi berharga kalau kita tidak memisahkan diri. Makanya Yakobus pernah berkata, orang yang mendua hati tidak mendapatkan apa-apa. Kalau engkau mencintai dunia, engkau mencintai Yesus, tidak mungkin engkau mencintai Yesus. Kalau engkau mencintai Yesus, dunia pasti membencimu. Dikatakan kalau engkau mencintai dunia, kata Yesus, Allah membencimu. Artinya tidak ada berjalan bersama-sama. Mencintai dunia, mencintai Yesus. Tapi orang-orang Kristen banyak melakukannya. Senin sampai Sabtu apa? Dia berkata kepada Tuhan, ini urusanku. Hari Minggu, ini urusanmu. Hari Minggu bertobat. Senin sampai Sabtu kumat. Makanya tobat kumat Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau kita melihat gereja-gereja, kalau Desember itu sampai ada tenda biru Bapak Ibu. Ada bangku-bangku plastik. Tenda biru itu bukan hanya lagunya Desi Ratnasari Bapak Ibu. Yang anak-anak muda mengatakan yang mana ini Desi Ratnasari. Yang senyum itu pasti umurnya di atas 50 Bapak Ibu. Coba gereja-gereja itu kalau Jumat, Paskah, Natal itu penuh Bapak Ibu. Jadi Kristen kapal selam lagi naik ke permukaan Bapak Ibu. Tapi mulai nanti tanggal 27 Bapak Ibu, sepi lagi tuh. Padahal tendanya sudah disewa 2 minggu Bapak Ibu. Cuma tanggal 25 tenda itu bisa dipakai. Orang-orang seperti ini gak mungkin berubah Bapak Ibu. Kita dulu yang semenjak kecil menjadi Kristen Bapak Ibu, kita melakukan itu. Yang baru itu bajunya Bapak Ibu. Yang baru itu bajunya, hatinya gak pernah baru. Di sini tidak, karena ini perdana Bapak Ibu, amin. Ini perdana, jangan sampai Bapak Ibu berkata, Pak Her, itu jangan diundang lagi. Itu kayaknya anak itu rusuh itu. Tapi orang-orang yang seperti tadi itu Bapak Ibu tidak mungkin dirubah. Ada orang yang, biasanya orang-orang itu akan berkata gini, orang yang baca Alkitab aja berdosa. Bayangkan baca Alkitab aja dia masih berdoa. Apalagi yang gak baca Alkitab. Langsung apa? Tembus langsung ke paling bawah Bapak Ibu. Terjun bebas. Jadi kalau hari ini Tuhan memanggil kita Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita untuk mengikut jejaknya. Agar kita dibarui Bapak Ibu. Dan kita akan tahu dari hari ke hari Bapak Ibu perubahan kita sebenarnya. Saya pernah katakan apa? Sebenarnya orang Kristen tidak butuh bantuan orang untuk memberitahu dia seberapa berubah dia. Kita paling tahu.
Apalagi kita yang pernah menjadi pemarah Bapak Ibu, paling tahu. Wah, dulu saya kalau nggak marah nggak bisa tidur. Kira-kira gitu kan? Ada seorang suami berkata kepada istrinya, "Mah, ini udah jam 1 ini. Tapi saya belum tidur, nggak bisa tidur." Istrinya bilang, "Pak, kamu belum marahin saya." Katanya. Baru suaminya kaget, "Oh iya, saya belum marahin kamu." Jadi kalau nggak marahin istrinya, nggak bisa tidur. Kalau nggak maki-maki istrinya, seperti nggak bergairah hidup ini. Tapi kan ini dirubah Bapak Ibu. Makanya tidak mudah menjadi serupa Yesus, tidak mudah Bapak Ibu. Saya katakan ketika kita berkomitmen dalam doa pagi, Tuhan aku tidak mau marahin istriku. Cobaan itu bukan dari tiba-tiba datang iblis Bapak Ibu. Istri aja bilang gini, kerja, ngeledek kayak ngeledek gitu Bapak Ibu. Kita tadi udah bilang Tuhan aku tidak marah sama istri. Tapi kan gak mungkin kita bilang sama istri, "Hai iblis, enyahlah engkau." Kita menjadi ingat doa kita. Oh Tuhan, tadi aku ingin tidak marah dengan istriku. Ketika nyolot seperti itu, kita langsung bilang, "Iya sebentar lagi." Lama amat. Cobaan kedua Bapak Ibu. Kan Yesus pun dicobai beberapa kali Bapak Ibu. Jangan berpikir ketika kita langsung lemah lembut, langsung pergi itu iblisnya Bapak Ibu. Yesus beberapa kali, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Terakhir baru dikatakan apa? "Enyahlah engkau iblis." Jadi cobaan itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengikut jejak Kristus. Ini yang saya katakan tadi, ini yang membuat kita menjadi sama seperti tindakan Tuhan. Menurut hukum kata ahli Taurat orang-orang Farisi. Ketika mereka membawa apa? Perempuan yang berzina itu. Memang menurut hukum Taurat Bapak Ibu. Siapa yang berzina akan dimatikan Bapak Ibu. Dengan dilempari batu. Dengan dilempari batu. Mereka membawa perempuan. Tapi mereka gak adil. Laki-lakinya gak dibawa. Gak adil Bapak Ibu. Laki-lakinya gak dibawa. Dan mereka itu tukang ngintip itu. Karena dibilang tertangkap basah Bapak Ibu. Bayangkan itu tokoh-tokoh agama itu pagi-pagi benar. Mereka pikirannya udah kotor Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah gak bayangkan peristiwa itu Bapak Ibu? Ketika saya membaca kitab ini, jorok-jorok ini otak-otak laki-laki. Loh kata pagi-pagi, bayangkan pagi-pagi udah mencoba Yesus. Mereka ingin menegakkan kebenaran dengan cara berdosa Bapak Ibu. Berarti mereka pasti datang ke rumah bordir itu Bapak Ibu. Iya dong. Jangan-jangan di antara mereka itu pasiennya. Bayangkan tertangkap basah disebut. Tapi yang tidak adilnya laki-lakinya enggak ada. Laki-lakinya enggak ada. Ketika mereka datang kepada Yesus menurut hukum kita, orang ini harus dihukum. Makanya Yesus bilang gini, kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, udah lempar aja. Dan Alkitab dengan cerdik mengatakan dari yang tertua mundur pelan-pelan. Berarti semakin tua semakin banyak dosanya. Tua-tua keladi itu Bapak Ibu. Coba nanti lihat Bapak Ibu teksnya di Alkitab itu. Kan Yesus mengatakan apa? Kalau engkau tidak berdosa, lempar ini perempuan. Karena yang berhak menghakimi seseorang adalah yang tak berdosa. Hanya satu yang tak berdosa di sana, Yesus. Yesus yang tidak berdosa. Dia katakan, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus mengatakan engkau berdosa. Tapi yang membawa perempuan ini adalah orang berdosa juga. Orang berdosa juga. Makanya dikatakan Yesus, dia menulis ke tanah. Mengingatkan tentang hukum Taurat yang ditulis di Gunung Sinai oleh jari-jarinya Allah. Kan Yesus menulis tuh. Allah yang ketika mereka berkata menurut hukum. Yesus sedang mau mengatakan benar Allah yang menulis itu. Makanya ditulis tanah. Itu gak iseng Yesus Bapak Ibu tiba-tiba ada yang bilang menurut hukum tiba-tiba tulis-tulis tanah. Itu gak iseng. Itu sangat dalam pengertiannya. Allah yang memberi hukum itu. Dan benarlah tuntutanmu ini. Tapi kalau engkau berdosa, jangan menginginkan orang dihukum karena dosa. Karena engkau pun akan dihukum. Dan Alkitab kita dengan jelas mengatakan dari yang tertua mundur pelan-pelan. Siapa yang tertua di sini Bapak Ibu? Di sini semakin tua semakin rohani Bapak. Amin. Amin. Ayo bapak-bapak yang nggak percaya diri mengatakan amin. Amin dulu. Amin. Ibu-ibu yang bilang amin Bapak. Bapak-bapak mulai katakan, oh Tuhan ampuni aku.
Karena dikatakan yang tertua Bapak Ibu. Kita ini masih muda Bapak Ibu. Kalau kita di sana kita yang terakhir pergi. Nanti Bapak Ibu nanti cek yang bapak-bapak yang udah tua nih. Cek Alkitab itu. Apakah benar dikatakan yang paling tua lebih dahulu mundur. Yang paling kerasa gerusuk itu yang membawa perempuan berzina itu kepada Yesus yang paling tua berarti itu. Yesus sedang mengatakan kalau kita mempelajari kehidupan ini, kamu jangan menghakimi orang. Kadang-kadang Bapak Ibu orang percaya itu karena tidak ketahuan aja dosanya. Kalau dosa orang udah ketahuan, dia seperti Musa Bapak Ibu, seperti menunjuk-nunjuk. Musa aja gak melakukan itu. Dia langsung mengata orang berdosa itu. Padahal Tuhan sedang menutupi dosanya. Sama-sama berdosa. Kalau ada iblis di sana, iblis mengatakan saling pendosa jangan saling mendahului. Itu ahli Taurat itu, orang-orang Farisi. Nah, dengan kita membaca kitab ini Bapak Ibu, kita mengikuti Yesus. Kita yang condong berbuat dosa ini, makanya kita dibaharui Bapak Ibu. Kita latihan Bapak Ibu. Perjuangan Kristen itu Bapak Ibu bukan dosa kita diampuni karena sudah selesai dosa kita. Perjuangan kita itu adalah kecondongan kita sebelum menerima Kristus. Mudah berbuat jahat. Mudah mengingkari janji setia kita kepada Allah. Inilah yang menjadi perjuangan kita. Inilah Roh Kudus yang kita butuhkan apa untuk menolong kita. Iblis tahu kemana kelemahan kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah mencuri Bapak Ibu, iblis nggak mungkin mencoba engkau untuk mencuri. Iblis itu cerdik dan dia udah punya pengalaman sejak Adam yang pertama Bapak Ibu. Kalau ngomongin firman, iblis lebih tahu firman. Jadi dia yang paling tahu bagaimana cara menjatuhkan. Kenapa Yesus ketika 40 hari dia tidak makan, iblis langsung mengatakan, kalau engkau anak Allah, buatlah batu ini menjadi, karena dia lapar Bapak Ibu. Tidak mungkin iblis berkata, aku akan berikan engkau mahkota. Gak butuh dia pada waktu itu. Dia lapar. Dia lapar. Untung Yesus itu bukan orang Manado, orang Batak Bapak Ibu. Kalau Yesus itu orang Batak, orang Manado, iblisnya yang dibuat jadi roti Bapak Ibu. Langsung jadi prasmanan Bapak Ibu. Kan iblis mengatakan kalau engkau anak Allah buatlah batu ini menjadi, kalau dia Batak atau Manado, iblis engkau jadi roti. Karena berbentuk ular dia. Jadi Bapak Ibu, kita mau hari ini dibaharui. Bapak Ibu pernah dengar kata proselit? Proselit itu baptisan Bapak Ibu, baptisan orang Yahudi yang mau masuk orang Yahudi. Ada sida-sida Ethiopia dulu, dikatakan ada sida-sida Ethiopia yang beribadah ke Yerusalem. Sida-sida Ethiopia itu betul menteri keuangan Bapak Ibu. Dia bukan orang Yahudi, tapi beribadah ke Yerusalem. Berarti dia beragama Yahudi yang bukan bangsa Yahudi. Kalau mereka mau masuk menjadi orang Yahudi tapi bukan bangsa Yahudi, ada baptisan yang disebut baptisan proselit. Jadi seperti naturalisasi Bapak Ibu. Kalau pemain bola hari ini yang bukan bangsa Indonesia, dia harus dinaturalisasi menjadi bangsa Indonesia. Ada dua jenis proselit bagi orang Yahudi. Secara utuh dan hanya agama Bapak Ibu. Jadi kalau dia dulu belum Yahudi, Yudaisme, tapi dia orang Ethiopia, dia proselit. Agamanya Yahudi tapi dia tetap menjadi Ethiopia. Itu setengah naturalisasi. Tapi naturalisasi seutuhnya, dulu dia bukan bangsa Yahudi, setelah proselit dia menjadi bangsa Yahudi. Dan dulunya dia beragama kafir, dia menjadi Yudaisme. Itu naturalisasi. Artinya apa? Dia meninggalkan kewarganegaraannya, dia meninggalkan apa? Agama lamanya dan menyambut kewarganegaraan barunya dan agama barunya. Inilah yang dikatakan oleh Paulus adalah apa? Yang lama sudah berlalu. Apa yang dulu kita hidupi dalam dosa karena Kristus, kita hari ini menghidupi yang baru Bapak Ibu. Hal-hal yang condong berbuat dosa, berbuat jahat sudah mulai dikikis oleh pertolongan Roh Kudus. Sehingga kita apa? Menjadi tampil baru Bapak Ibu. Menjadi tampil baru. Ini dibaharui.
Karena tanpa kita menjadi serupa seperti Yesus atau dibaharui seperti Yesus, tidak mungkin kita menghadirkan kerajaan Allah. Jemaat Korintus pernah dikatakan Paulus, karena engkau Allah dipermalukan. Karena engkau Allah dipermalukan, kata Paulus. Paulus sedang mau mengatakan apa? Harusnya di mana engkau ada, di sanalah kemuliaan bagi Allah. Tapi karena kehidupanmu, orang-orang Korintus itu Bapak Ibu terkenal dengan apa? Terkenal dengan kehidupan duniawinya Bapak Ibu. Sangat duniawi. Di dalam Korintus lah Bapak Ibu akan menemukan apa? Paulus membeberkan apa? Karunia-karunia, melayani. Tapi di saat yang sama orang-orang Korintus ini hidup sangat mempunyai moral yang sangat rendah Bapak Ibu. Mempunyai moral yang sangat rendah. Di satu sisi mereka terkenal sebagai orang percaya. Di satu sisi mereka terkenal dengan apa? Moral yang sangat rendah. Paulus mengatakan karena kehidupanmu ini, orang menjadi tidak tertarik kepada Allah. Orang menjadi tidak tertarik kepada Allah. Orang akan berkata kalau Allahmu moralnya tinggi, pasti engkau menjadi bermoral tinggi. Kalau Allahmu baik, pasti engkau baik. Orang menjadi tidak tertarik kepada Allah kita Bapak Ibu. Jadi kalau orang tidak menjadi serupa, tidak dibaharui dari hari ke hari, tidak menjadi seperti Kristus, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa kita menghadirkan kerajaan Allah. Jadi tujuannya Yesus meninggalkan teladannya ini bagi kita agar kita bisa menirunya dan melanjutkan pekerjaannya itu Bapak Ibu. Makanya para rasul lah yang dipanggil oleh Yesus sebelum dia naik ke sorga Bapak Ibu. Dari Yohanes pasal 3:16 dikatakan di hari Natal sering kita mendengarkan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini. Artinya seluruh manusia Allah mengasihi dan ingin menyelamatkan semua manusia. Tapi ketika Yesus sebelum naik ke sorga, dia memanggil murid-muridnya. Hanya murid-muridnya. Hanya orang-orang yang berjalan bersamanya. Untuk apa? Untuk menyaksikan. Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil. Injil tadi itu, kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Perkenalkanlah apa yang kukerjakan bagi dunia ini. Agar mereka selamat. Artinya apa? Orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan ini adalah orang-orang yang sudah dibaharui dari hari ke hari. Petrus dan rasul-rasul yang lain bukan manusia sempurna Bapak Ibu. Ada kesalahan-kesalahan mereka. Tapi Roh Kudus terus menyempurnakan mereka. Ketika hari Pentakosta, Petrus yang pernah menyangkal Yesus menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Bahkan Alkitab memberitahu bayangan Petrus pun bisa menyembuhkan orang sakit. Karena mereka yang terus belajar Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan memanggil orang yang mau terus dibaharui Bapak Ibu. Kita mau dibaharui, kenapa dibaharui? Agar tidak condong Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, kita ini condong terhadap dosa. Lagu-lagu GSK itu Bapak Ibu, lagu-lagu yang menjebak kita sebenarnya. Ini lagu-lagu yang menjebak. Lebih daripada nyawaku. Coba Bapak Ibu kita nyanyi, lebih daripada nyawaku. Benar enggak itu Bapak Ibu? Benar enggak itu Bapak Ibu? Tak kuingini apapun. Kan gitu ya. Tak kuingini apapun di dunia ini. Aku tak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Jangan sampai iblis bilang ini, pret. Benar ya? Kita lagi nyanyi, haleluya, tak kuingini apapun. Iblis bilang, pret. Bohong lu. Ini perjuangan. Lagu-lagu GSK itu perjuangan Bapak Ibu. Kita yang memimpin doa. Benar-benar harus tahir Bapak Ibu. Pagi-pagi, malam-malam kita udah bergumul di hadapan Tuhan. Kita udah mau sampaikan kepada Tuhan, Tuhan ini lagu-lagu nanti pagi Tuhan. Kita mulai selidiki lagu ini, benar gak ini lagu ini? Benar gak lagu ini? Jangan sampai iblis tertawain kita lagi nyanyi menyembah doa pagi, iblis bilang Iblis ketawain kita di depan. Edi kata iblis.
Ini perjuangan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan berapa lagu ini hari Minggu Bapak Ibu? 5 lagu kan? Semua tadi lagunya lagu-lagu berat itu Bapak Ibu. Sampai pemain musik ketinggalan Bapak Ibu. Lagu-lagunya berat-berat Bapak Ibu. Saya dalam hati, di mana kami ini ya kan? Lebih dari nyawaku. Tuhan engkau lebih daripada nyawaku. Kan orang-orang yang tomat itu gak mungkin nyanyiin ini Bapak Ibu. Kan gak mungkin. Tak kuingini apapun di dunia ini. Tak kuingini apapun bukan berarti kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi sikap kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Kan dulu kan orang-orang Kristen seperti itu. Kalau lagi miskin, berkati aku. Biar aku menjadi berkat di kota Cirebon ini. Setelah diberkati, lupa. Ibu sendiri yang mengatakan ya kan. Cuek. Pura-pura gak tahu. Pendeta bilang, Bapak Ibu kita memberikan persembahan. Pura-pura lihat handphone. Apa sih? Ini perjuangan kita Bapak Ibu. Makanya lagu-lagu GSK itu menjebak kita Pak untuk dibawa kepada Tuhan. Bukan berarti lagu-lagu di luar kita itu menjadi tidak rohani atau berdosa, tidak. Tapi gereja ini memang membawa bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena ini berproses Bapak Ibu. Makanya saya katakan gak instan. Jangan percaya kalau ada orang tiba-tiba dibaptis langsung kata-katanya shalom, shalom, shalom. Itu pasti nggak benar itu. Baru dibaptis, shalom Pak, shalom. Semua disalomin jemaat, shalom, shalom, shalom. Kenapa shalom Pak? Baru dibaptis. Malahan curiga kita kan. Kalau tiba-tiba langsung rohani atau jangan-jangan masuk air gitu ke telinga. Ya kan? Terlalu lama direndam Bapak Ibu. Makanya saya katakan, karena pernah Bapak Ibu seorang ibu bersaksi. Dia marah kepada suaminya. Dan suaminya menjadi tidak mau ke gereja. Dia bilang kepada suaminya, kamu munafik kamu ya. Udah dibaptis kamu masih berdosa. Gak jelas kamu katanya. Di gereja kamu nangis. Suaminya bilang gini, gimana itu Pak Pendeta ya. Memang dia mengaku. Ya kan perjuangan Bapak Ibu. Baru 1 minggu. 30 tahun menjadi setan, 1 minggu menjadi malaikat diinginkan oleh istrinya. Gak bisa ini. Halo ibu-ibu. Kalau suamimu baru bertobat, jangan itu kata-kata paling menjatuhkan. Munafik kau. Iblis kau. Jangan. Saya bilang kepada suaminya, ayo berjuang. Apalagi kalau sudah umur 40 tahun, 50 tahun Bapak Ibu bertobat, itu sangat susah itu. Kalau kayak saya ini Bapak Ibu umur 19 tahun dipanggil Tuhan. Masih sedikit bersih Bapak Ibu. Palingan nakal-nakal SMA Bapak Ibu. Nakal-nakal SMA apa sih? Harga buku 15.000 kita bilang 20.000 ke orang tua kan. Ditambah-tambahi harganya. Kita menjadi pedagang dulu. Guru berdagang, kita pun berdagang di rumah Bapak Ibu. Guru bilang gini, bukunya Ganesha, saya ingat itu buku Ganesha 17.500. Sampai ke rumah jadi 25.000 Bapak Ibu. Jadi pedagang kita tanpa modal Bapak Ibu. Kan kita dulu pelaku itu Bapak Ibu. Saya melakukan itu dulu Bapak Ibu. Sampai sadisnya buku itu gak dibeli. Ketika teman saya beli buku itu saya bilang sama teman, jangan ditulis namanya dulu. Biar saya bawa itu ke rumah, Ma ini bukunya. Setelah seminggu saya inapin di rumah, saya balikin ke teman saya. Saya kasih dia 5.000. Kan kejahatan-kejahatan SMA seperti itu Bapak Ibu. Ketika terima Yesus muda masih dibentuk Tuhan, walaupun perjuangan juga. Tapi kalau Bapak Ibu yang 40 tahun kalau tidak marahin istri gak bisa tidur, itu gak mudah Bapak Ibu. Itu gak mudah. Kalau gak jahatin orang, gak bisa tenang hidupnya. Kalau gak jatuhkan orang, kalau gak menipu orang, gak bisa hidupnya. Ini kan membutuhkan Bapak Ibu. Ada Roh Kudus yang menolong. Karena Tuhan ingin memanggil kita Bapak Ibu untuk melanjutkan pekerjaan ini. Dunia ini mau binasa Bapak Ibu. Dunia ini jahat Bapak Ibu. Dunia ini jahat. Jadi kita ini Bapak Ibu ditebus oleh Yesus. Bukan sekedar mau dilalukan dari api neraka. Tapi kita mau dipakai Tuhan. Untuk memberitakan kepada orang-orang di kota Cirebon ini. Agar mereka tidak masuk neraka Bapak Ibu. Agar mereka melihat kehidupan Bapak Ibu. Orang-orang Cirebon bisa berkata, lainnya kalau GSKI.
Ditabrak mobilnya pun masih dikatakan shalom. Ditabrak mobilnya minta damai, kita yang bayar. Siapa itu? Geskai Cross. Mantap Bu ya. Mantap Bu ya. Singer-singernya mantap-mantap ini ya. Keluar, pokoknya Bapak Ibu kita memperhatikan hari ke hari Bapak Ibu. Bisa gagal, tapi kita serupa itu agar kita menjadi cerminan. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 29-nya Bapak Ibu dikatakan apa? Roma pasal 8 ayat 29. Roma 8:29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Eikon Bapak Ibu, gambaran itu eikon. Artinya itu cermin Bapak Ibu. Jadi kita itu sejak ditebus oleh Yesus, kita itu apa? Diprogramkan menjadi cermin Bapak Ibu. Yesus ada di sorga hari ini, Bapa ada di sorga hari ini. Siapa yang tahu? Siapa yang peduli tentang Allah yang sudah tidak mereka lihat? Mereka tidak mau membaca kitab Injilmu Bapak Ibu. Tapi ketika Yesus berkata, aku mau engkau menjadi cerminan. Kita tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Mau engkau ke Indomaret, kemanapun Bapak Ibu kita pergi, tidak ada yang bisa menghalangi. Artinya tidak ada yang bisa mengatakan kamu jangan ke sana, jangan ke sini. Kehadiranmu kalau menjadi cerminan, mereka menemukan Kristus dalam kehidupanmu. Amin. Caramu memperlakukan orang lain, caramu memperlakukan pembantumu akan mengatakan, beda ya kalau orang Kristen. Jangan seperti orang Yahudi zaman dulu Bapak Ibu. Orang Yahudi itu Senin Kamis itu berpuasa Bapak Ibu. Kita belum tentu berpuasa 1 minggu Bapak Ibu. Kita pun berpuasa kalau udah mulai baju tidak. Iya. Kembali Bapak Ibu yang mengatakan ya. Nanti bilang body shaming lagi. Setelah sudah seperti itu nggak muat lagi nih. Dan kemudian nggak ada uang yang beli baju yang lebih longgar lagi. Mulai diet. Diet jam 8, buka jam 11. Kenapa kamu makan jam 11? Biar kuat puasanya. Yahudi itu Senin Kamis berpuasa. Korban biasa mereka lakukan persabat. 3 kali dalam setahun minimal mereka memberikan korban di hadapan Allah. Tapi suatu ketika Allah berkata kepada Yesaya, beritahu jemaat-jemaat itu. Beritahu Israel itu, aku jijik kepada ibadah mereka. Dan saya selidiki kenapa Allah begitu marah kepada orang Israel. Mereka membawa korban, berpuasa Senin Kamis. Ternyata Allah berkata, mengapa engkau menahan gaji pegawaimu? Bayangkan Bapak Ibu. Kaget juga saya melihat cerita itu. Ternyata ada orang yang berkegiatan rohani di bait Allah. Tapi pegawainya enggak dikasih gajinya Bapak. Kalau kita hari ini punya ART Bapak Ibu, asisten, kita enggak ngasih. Yang paling lucu orang Kristen itu kalau punya ART yang tidak percaya Tuhan dibawa ke gereja. Dan ART-nya mulai menyaksikan apanya? Ibunya, nyonyanya apa? Menyembah Tuhan sambil menangis. Pembantunya bilang gini, kalau nyonya saya di gereja kayak malaikat. Dan dia berharap nyonyanya enggak balik ke rumah. Karena kalau ke rumah jadi kayak setan. Dia bilang, ketika dia melihat nyonyanya di gereja, dia ingin menjadi orang percaya itu ART-nya. Tapi sampai di rumah apa? Dia mengatakan bersyukur aku enggak seperti dia. Orang-orang Israel melakukan itu Bapak Ibu. Enggak bisa kita melanjutkan atau menceritakan Yesus kepada mereka. Mereka akan langsung membandingkan, bagaimana mungkin saya percaya kepada Allah yang kau tawarkan. Kamu aja kejam ke saya. Halo Bapak Ibu, Allah ingin memberitahu ini kepada kita. Demikian juga saya. Perjuangan pendeta itu besar juga Bapak Ibu. Jangan sampai kami khotbah pendeta-pendeta ini istri bilang gini, pret, bohong lu gitu. Ini benar Bapak Ibu, ini perjuangan. Apalagi yang masih muda-muda, pendeta-pendeta yang masih muda, ini perjuangan Bapak Ibu. Kalau seperti Pak Heru udah berumur Bapak Ibu. Udah permanen Bapak Ibu. Udah stabil terus. Kita terus mau stabil Bapak Ibu. Jangan cuma hari Minggu kita jadi kudus Bapak Ibu. Senin, Jumat, Sabtu, kadis. Apa itu namanya itu? Kudis. Kalau kadis kepala dinas Bapak Ibu. Jadi mengapa Tuhan memanggil kita hari ini
mengikut jejaknya. Agar kita dibaharui untuk menjadi serupa. Ketika kita menjadi serupa, sifat-sifat Allah sudah mulai tercermin dalam diri kita. Baru kita mulai melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Yesus ini. Baik dari pekerjaan kita, baik dari kehidupan kita. Tidak semua harus jadi pendeta Bapak Ibu. Tapi semua kita ini hamba Tuhan Bapak Ibu. Tidak semua harus jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta saya nggak datang ke Cirebon lagi Bapak Ibu. Pak Heri bilang Pak Edi nggak diundang lagi. Kenapa Pak? Semua jadi pendeta. Berarti digilir semua Bapak Ibu. Tapi semua kita harus melanjutkan pekerjaannya Tuhan. Di mana kita berada, di sanalah Allah hadir. Di mana kita berada, di sanalah pertolongan Tuhan bagi semua orang yang membutuhkannya. Amin. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu.